lagi. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk kita menjadikan orang-orang yang bertakwa. Pak Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah taala. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Taisir Ulumul Hadis Syekh Amr Abdul Mun'im. Yang kemarin kita sudah membahas dua bab sebelumnya. Yakni yang pertama kita sudah membahas ta'rif ilmil hadis. Pengertian daripada ulumul hadis atau ilmu hadis yang disebut juga ilmu mustalahul hadis. Yaitu ilmu yang mempelajari keadaan para perawi, para sanad yang ada dalam satu hadis, mempelajari keadaannya, sifat-sifatnya, karakternya, sehingga dengan ilmu tersebut pada intinya adalah bermuara kepada penentuan bahwa hadis itu makbul, ya, diterima, ada yang sahih, ada yang hasan li ghairihi. Apakah hadis itu mardud, ya, ditolak, apakah dhaif atau dhaif jiddan atau palsu, kemudian atau la aslalahu, tidak ditemukan mata rantai dari satu hadis tersebut. Intinya adalah itu, ya, supaya kita dapat mengamalkan hadis yang memang hadis tersebut diyakini sebagai hadis yang bersumber daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang yang namanya hadis berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran semua ayat bahkan hurufnya pun ya, terjamin autentifikasinya. Sedangkan hadis ya banyak tercampur antara hadis yang sahih, hadis yang dhaif, bahkan hadis yang palsu. Maka ilmu untuk memilah-milah mana hadis yang bisa diambil dan tidak, itu namanya ilmu hadis atau mustalahul hadis. Ya. Yang ini ranah para ulama, tetapi ya, kita akan mengenal sedikit demi sedikit saja. Dan faedahnya untuk kita, ya, walaupun kita sebetulnya bisa mengambil jalan pintas, ya, yakni dengan melihat ta'liq, takhrij para ulama dalam satu buku, biasanya sudah ada di bawahnya hadis ini kesimpulannya sahih, hasan atau apa begitu. Namun manfaatnya untuk kita diantaranya adalah melatih daya nalar, ya. Selain ini berpahala juga tentunya karena konsekuensi bahwa kita mencintai Rasul, beriman kepada Rasul, maka harusnya ada ketertarikan untuk mempelajari kalamnya dan menjaga kalam Nabi SAW, menjaga hadis-hadis Nabi SAW. Di antara cara menjaganya adalah mempelajari ilmu mustalahul hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melatih daya nalar kita, Pak. Ya, karena untuk pelajari ilmu mustalahul hadis, ya kita harus punya daya nalar yang tajam gitu. Ya. Dan itu melatih kita lebih peka juga terhadap ya kehidupan kita sehari-hari, karena tidak jarang ya kita juga sama dalam konteks menerima hadis atau menerima kabar, ya dituntut untuk harus memilih mana kabar yang bisa kita konsumsi, mana yang tidak. Ya ketika membuka media sosial, ya kita pun dihadapkan pada banyak pilihan. Ada berita yang mungkin benar, ada berita yang pasti salah, ada berita yang baina-baina gitu ya. Antara benar atau salah masih kita ragukan. Nah, di antara patokannya adalah dengan ilmu hadis ini. Ya, untuk menentukan berita yang kita lihat di media sosial itu benar atau tidak, maka mirip-mirip caranya dengan belajar ilmu hadis. Lihat siapa pewartanya, siapa sumbernya. Gitu. Kalau ternyata sumbernya orang yang pendusta, orang yang fasik, ya maka kita wajib tabayyun.
atau bahkan menghindari berita-berita tersebut. Begitupun tersambung atau tidak ya kepada sumber aslinya dari mata rantai demi mata rantainya. Nah, begitupun kabarnya itu bertentangan dengan berita lain atau tidak. Nah, perlulah ketika syarat-syarat untuk menerima berita yang benar itu terpenuhi dalam sebuah kabar, maka kita terima berita tersebut. Apalagi zaman sekarang, ya di masa-masa politik itu nggak jarang orang menyebarkan hoax, ya. Apalagi kalau kita nggak paham ilmu ini, ilmu menyaring berita, bisa jadi kita termakan. Ada berita tentang si fulan, apalagi aibnya ya, menyangkut aibnya. Apalagi kita udah punya sensi gitu ya sama orang tersebut, mentang-mentang bukan politikus yang kita dukung, kemudian ada berita negatif, maka kita langsung sebarkan. Nah, itu salah satu kesalahan. Tapi kalau ada orang yang kita dukung, maka berita negatifnya kita tolak langsung mentah-mentah. Ya, giliran orang yang nggak kita dukung, partainya beda, ya maka kita sebarkan aib-aibnya. Padahal kita belum tentu, ya belum memastikan kebenaran berita-berita tersebut. Dan itu dosa hukumnya. Yang ketika kita mengelola berita dengan cara yang salah. Nah, di antaranya ilmu ini membuat nalar kita tajam ketika menerima berita. Ya, kita jangan sampai sama sikapnya ketika mendengar kabar dari si fulan yang memang jujur, ahli ibadah, berilmu dan memang punya wawasan. Kemudian kita sama sikapnya dengan ketika kita menerima berita dari orang fasik, orang yang tidak jujur, orang yang tidak amanah. Nah, tentunya akan berbeda cara penerimaan kita ya dari siapa ya yang kita ambil beritanya tersebut. Dan kita sudah pelajari kemarin ya tentang istilah-istilah, ya ada istilah matan, ada istilah sanad. Ya, sanad itu mata rantai dari sebuah hadis, sedangkan matannya itu adalah isi daripada hadis tersebut. Apa itu hadis? Ya, hadis itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah. Ya, baik itu perkataannya atau perbuatannya atau ya takrirnya, diamnya yang merupakan persetujuan beliau ya atau juga sifatnya. Ketika para sahabat mensifati Nabi atau menjelaskan karakteristik sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga hadis. Kasarnya hadis itu kalau ada yang bilang Nabi bersabda, nah itu hadis. Kalau ada yang bilang Nabi seperti ini seperti itu namanya hadis. Tinggal nanti diuji dalam pembuktiannya apakah itu hadisnya bisa diterima atau tidak. Apakah itu hadisnya benar atau bohong. Tapi di awal ketika ada yang mengatakan tentang Nabi, maka itulah hadis. Secara umum pengertian hadis itu. Ya, terus setelah itu kita uji mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang kecenderungannya tidak benar itu lebih besar, gitu ya, jadi hadis dhaif. Gitu. Mana juga yang kecenderungan benarnya lebih besar, ya menjadi hadis hasan. Mana yang dipastikan seperti hadis sahih. Mana yang sangat kuat seperti hadis mutawatir. Gitu. Nah maka itulah yang akan kita bahas insyaallah. Dan sekarang kita akan membahas sedikit tentang al-hadis as-sahih. Ya, apakah itu hadis sahih dan bagaimana kriteria para ulama ketika menentukan hadis sahih. Ya, setidaknya dengan belajar ini, kalau saya pribadi, ya, jadi merasakan jerih payahnya para ulama. Ya, antara kita jangan sampai ya dengan keterbukaannya informasi, dengan mudahnya kita mengakses ilmu, ya, kita menjadi tidak ada adabnya gitu kepada para ulama. Yang mana para ulama salaf, para ulama dulu itu mengakses ilmu itu lebih sulit daripada kita. Kalau zaman dulu mau berfatwa ya bisa sembarangan, harus hafal Quran, hafal hadis, ya mengetahui tentang usulul fikih, tentang ilmu balaghah, ya tentang cabang-cabang ilmu yang mendukung kepada
fatwa tersebut. Kalau kita sebetulnya ya tidak ada para ulama yang mendahului kita dalam ilmu-ilmu tersebut, hidup kita susah. Coba kalau sekarang, ya zaman sekarang, bayangkan seperti zaman ya, Imam Bukhari atau sebelum Imam Bukhari, yang mana kabar berita di zaman tersebut tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis itu belum dipilah-dipilih mana yang sahih, mana yang dhaif. Maka amalan kita itu bakal tercampur-campur, nggak tahu mana hadis yang bisa diamalkan, mana yang tidak. Jadi dengan jasa para ulama, dengan jerih payah para ulama, mereka demi kita, ya demi umatnya, demi memelihara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Mereka sudah melalui jerih payah itu, sudah memilih mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif. Ya, yang kalau kita melakukan itu hal itu sendiri, maka akan habislah umur kita. Mungkin untuk meneliti satu hadis, ya sebagai orang awam, ya butuh 1 minggu, 1 bulan. Ya belum, ya kita harus melakukan kewajiban kita yang lain gitu. Ya yang fokus saja mungkin butuh waktu berhari-hari. Itu pun tidak terlepas dari ya kaidah-kaidah dari pakem-pakem yang sudah ditetapkan para ulama gitu. Jadi sudah dicampakkan metodenya, kita tinggal ngikuti metodenya, kita masih susah gitu. Apalagi kalau metode tersebut tidak dibuat, kita makin susah lagi untuk menentukan mana hadis yang baik, mana hadis yang tidak gitu. Maka dengan pelajari, ternyata para ulama itu susah ketika menentukan hadis itu nggak sembarangan. Yang kalau kita lalui nggak akan sanggup. Maka di situ timbul ya jiwa kerendahan hati dalam hati kita. Nah, kita mah nggak ada apa-apanya ilmunya dibandingkan para ulama. Ketika beda pun, ya ketika salah pun, maka kaidahnya ya benarnya atau salahnya para ulama itu benarnya kita. Artinya kita mah ya mungkin benarnya cuma sekali 2 kali, nah mereka itu salahnya sekali 2 kali. Ya. Kita mah untuk mencapai derajat ijtihad para ulama mungkin ya seumur hidup pun ya belum tentu sampai, meskipun ijtihadnya ijtihad yang salah gitu yang kita lalui tersebut. Tapi para ulama ya jauh ya di atas kita, sehingga wajib ya kita itu menghargai para ulama. Sama para ulama salafus saleh, ulama hadis, ya ulama tafsir, yang dengan jasa mereka, ya dengan ilmu-ilmu mereka, hidup kita itu lebih dipermudah, ya kehidupan dalam beragama ini. Nah, dengan mempelajari hadis-hadis sahih, ya kita akan belajar metode para ulama itu seperti apa. Meskipun nanti di akhir saya sampaikan rujukan dari kitab-kitab sahih itu apa saja. Ya, jadi apa yang sudah dihidangkan pun ada gitu. Karena kitab-kitab itu biasanya sudah ada gitu ya, sudah ada berbagai macam karakternya. Ada yang kumpulan kitab sahih sudah ada gitu. Ya, kumpulan kitab-kitab yang dhaif pun sudah ada. Bahkan kumpulan kitab yang berisikan hadis-hadis palsu itu pun sudah ada. Tinggal kita baca gitu. Nah, kalau mau gampangnya seperti itu gitu. Nah, tapi kita akan belajar sebetulnya seperti apa gitu. Metode mereka, metode para ulama rahimahullah taala dalam memilah dan memilih atau menentukan mana hadis yang sahih, mana hadis yang tidak. Kita baca kitabnya Al-Hadisus Sahih ya, untuk menentukan, atau judulnya adalah Al-Hadis As-Sahih, hadis yang sahih. Ta'riful hadisis sahih. Ya, pengertian hadis sahih, wal musnad al-muttasil isnaduhu. Hadis sahih itu adalah hadis yang musnad, hadis yang memiliki sanad, memiliki mata rantai. Jadi tidak ujuk-ujuk orang ngomong, nggak ada juntrungannya, sebabnya dari mana, asalnya dari mana. Hadis sahih itu memiliki sanad, memiliki mata rantai yang jelas. Ketika mengatakan Nabi bersabda, dari mana? Dari si fulan sampai ke Rasulullah. Nah, ini orang-orangnya. Itulah sanadnya. Kalau sudah Nabi bersabda, mana buktinya? Oh, nggak ada. Saya ketemu lewat mimpi aja, lewat mimpi. Ya, itu bukan hadis sahih.
Kemudian al-muttasil isnaduhu, ya sanadnya harus nyambung. Ya nggak boleh saya bilang misalkan saya mendengar Rasulullah bersabda. Dari siapa? Ya, yang menyampaikan kepada saya itu misalkan ya Imam Bukhari. Padahal saya nggak sejaman dengan Imam Bukhari, yaitu terputus gitu. Ya. Nanti kita jelaskan syaratnya. Kemudian binaqlil adli dhabit. Ya. Bukan cuma harus nyambung, tapi sambungan itu harus ya disampaikan atau titik mata rantainya itu haruslah orang-orang yang adil dan dhabit. Orang jujur, yang muslim, ya, adil itu sebutnya. Dan dhabit itu ya kredibel, ya bisa dipercaya orangnya, jujur gitu ya. Kemudian tidak pelupa dan lain sebagainya. Ya. Kemudian anil adli dhabit, harus setiap orangnya itu karakteristiknya itu adil dan dhabit. Ya, tidak pelupa intinya dan akurat gitu ketika menyampaikan hadisnya. Kemudian ila muntahahu, dari awal sampai akhir. Ya, dari awal penulis kitab ya sebutnya mukharrij, orang yang mengeluarkan hadis, sampai kepada tabi'in. Itu harus orang-orang yang adil dan dhabit. Kenapa sampai tabi'in? Karena kalau sahabat itu sudah pasti adil dan dhabitnya. Itu sudah pasti keadalahnya. Ini adalah bukan dhabitnya. Jadi sahabat itu sudah dipastikan tidak mungkin berdusta. Ya meskipun belum dipastikan tidak mungkin lupa ya. Para sahabat juga terkadang ada lupanya, tapi tidak mungkin berbohong. Ya, makanya disebut dalam kaidah dasar dalam ilmu hadis, kullu sahabi, ya, setiap sahabat itu udul. Orang-orangnya adil. Ya, adil itu bisa sikoh, bisa dipercaya, ya, muslim, jujur, tidak mungkin berbohong, ya. Dia min ghairi sudud wala illah. Tidak ada cacatnya hadisnya, sempurna. Tidak bertolak belakang dengan hadis yang lain, tidak rancuh gitu ya untuk dipahami, ya tidak menyendiri dalam hal-hal yang misalkan harusnya banyak orang yang meriwayatkan tapi kok cuma satu. Nah, itu jadi gharib misalkan, jadi asing hadisnya. Nah, hadis sahih itu selamat dari hal-hal cacat seperti itu. Wala illah, tidak juga cacat yang tersembunyi. Jadi kita bahas. Nah, itu diantara hadis sahih atau syarat hadis sahih. Ada 5 ya. Dan yang 5 ini, Pak ya, yang 5 ini adalah syarat yang dibuat para ulama berdasarkan penelitian yang sangat panjang. Jadi orang yang membuat atau menuliskan syarat sah hadis sahih itu nggak ujuk-ujuk, kira-kira sahih itu seperti apa ya, enggak gitu. Itu melalui waktu yang sangat panjang. Kita membacanya cuma sebentar. Mereka itu untuk meneliti hadis sahih sehingga berkesimpulan ya bahwa syarat hadis sahih itu harus 5 ini itu sudah melalui ya disertasi ya pada zaman kita ya. Maka lebih dari disertasi itu ya. Karena melalui penelitian yang sangat panjang. Dan zaman dulu yang lebih menyulitkannya adalah belum ada digitalisasi ya. Kalau zaman sekarang ada digitalisasi, Pak. Itu pun sebetulnya masih kesulitan. Ya nanti kapan-kapan kita praktek ya gimana cari hadis dengan cara digital. Itu pun di zaman kita dengan dibantu dengan digital itu sebetulnya tidak akan melampaui kemahiran, kepiawaian para ulama zaman dulu. Karena para ulama zaman dulu metodenya dihafal. Ya, untuk menentukan misalkan si fulan itu jujur atau tidak. Ya. Maka untuk menentukan si fulan itu jujur atau tidak diteliti. Hadis yang dibawakan oleh si fulan ada berapa ratus. Itu belum ke hadisnya tapi orang yang dicari. Ya, ternyata ada misalkan 300. Dari 300 hadis itu misalkan setiap ada si fulan ini selalu hadisnya nggak beres gitu. Beda ke atasnya lagi gitu. Tapi ketika ada hadis yang dibawakan oleh rekannya yang di bawahnya yang tidak ada si fulan ini hadisnya benar gitu. Ya maka itu bisa jadi identifikasi bahwa si fulan ini bermasalah gitu. Dengan cara dikumpulkan hadis-hadisnya.
Nah, kalau zaman sekarang itu dengan digitalisasi. Cukup diketik namanya, ya, maka bisa muncul hadis yang ada simpulannya itu apa aja. Dan itu pun ya, tetap nggak bisa cepat, ya, karena harus teliti isi hadisnya, kandungan hadisnya. Tetap harus diteliti juga ya mata rantai dari atas dan bawahnya gitu, untuk menentukan itu. Maka dalam menilai saja kita sebenarnya tidak lepas dari jasa para ulama, dari kaidah para ulama. Anda untuk menentukan simpulan ini jujur atau tidak dalam ilmu hadis, ya, perawi hadis ini bisa diterima atau tidak, itu sudah ada kitabnya. Yang kita tinggal lihat di kitab ada sirahnya. Jadi setiap orang yang meriwayatkan hadis dari zaman ke zaman, ya, maka itu sudah ada catatan namanya. Tinggal kita lihat lahirnya kapan, tahun berapa, gitu ya. Kemudian wafatnya kapan, kemudian besarnya di mana, pernah hijrah kemana, gitu. Muridnya siapa saja, gurunya siapa saja, itu sudah ada. Orangnya jujur atau tidak, pohon gitu ya. Jadi jika orang, ya, mungkin orang jujur tapi tidak lepas dari yang namanya pohon, gitu. Bisa jadi seperti itu. Itu sudah ada dituliskan para ulama. Ketika secanggih-canggih apapun orang zaman sekarang, ya, tetap metode yang dipakai itu adalah metode yang sudah dibantu oleh ditetapkan para ulama sebelumnya. Ya, sepintar apapun orang di zaman sekarang, terutama dalam ilmu yang kita bahas ini, ya, tetap tidak akan lepas, ya, dari yang namanya peran para ulama sebelumnya. Kalau bahasa fikih taklid itu haram. Taklid itu mengikuti para ulama, tapi kita nggak tahu dalil mereka apa gitu. Ujuk-ujuk diikuti. Dalam ilmu hadis taklid itu wajib. Taklid itu wajib. Karena kalau nggak taklid, umur kita nggak akan sampai. Untuk menilai satu orang saja, karakteristiknya seperti apa, kita harus nyari ratusan riwayat yang ada orangnya itu. Belum dibandingkan dengan riwayat lain gitu. Mungkin dalam seumur hidup kita hanya bisa meneliti 5 atau 6 rawi saja. Itu pun kalau tiap hari, ya, kita bergelut dengan dunia tersebut. Tapi dengan taklid kepada para ulama, yang para ulama itu apa? Sudah meneliti orang-orang itu sebelum kita. Gitu. Kita tinggal baca saja kitabnya. Gitu. Simpulan ini, misalkan sikoh, ya, sikoh itu ya sikotun sikoh, misalkan. Ada bahasa-bahasa nanti yang disampaikan para ulama tentang untuk menilai, ya, para perawi itu. Kalau sikoh, ya, misalkan sikoh itu dia hafalannya bagus dan orangnya jujur. Gitu. Ada juga misalkan labak sabihi, atau labak sabihi itu ya lumayan. Jadi nggak terlalu bagus tapi nggak buruk juga. Gitu. Ada juga misalkan yang yansa kathiron, suka lupa. Gitu. Itu sudah dituliskan oleh para ulama sebelum kita. Nah, kalau kita nggak ada mereka, gitu ya, seulama-ulama pun zaman sekarang ya nggak mungkin ya bisa menandingi ulama-ulama sebelum kita. Karena mereka itu dihafal. Ya, mereka itu sudah hafal. Dan hafalan mereka ya seperti karomah. Seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari itu disebutkan dalam, ya, sirah beliau, dalam biografi beliau, adalah orang yang tidak pernah menulis ketika belajar. Jadi dalam satu majelis majelis yang dibacakan di situ hadis-hadis, beliau itu nggak nulis, Pak. Sampai babaturan nage ngomongkan gitu. Itu antara nulis nih. Bejakan we ka ustad cenah. Ya, ustad teh nahan cenah kamu teh nulis. Jawaban Imam Bukhari apa? Dan saya mah dihafal. Ternyata nggak nulis karena dihafal. Dan ketika dicek, Imam Bukhari bisa mengulangi kalimat gurunya dari awal sampai akhir tanpa kelewat satu kata pun. Dalam satu majelis gitu. Itu seperti karomah. Kalau ya superhero ya harus ada gitu. Superhero itu adalah orang-orang yang berkecimpung dalam dunia hadis, hafalannya. Al-Ishaq Ibn Rahawayh mengatakan Imam Bukhari adalah salah satu dari 4 orang yang memiliki mukjizat hafalan di dunia ini. Guru beliau, guru Imam Bukhari. Dan
Di antara 4 orang itu 2 orang adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim yang hafalannya luar biasa. Yang zaman sekarang harddisk pun nggak akan bisa nandingin gitu. Ya, Bapak punya harddisk pun, soalnya kalau digital itu ketika mencari harus tahu clue-nya dulu, harus tahu kalimatnya dulu seperti apa gitu. Tapi kalau dihafal, ya kalimatnya ketukar, mau kalimatnya kurang satu huruf itu bisa ketemu gitu. Tapi kalau diketik itu salah sehuruf nggak akan keluar itu hadisnya gitu. Atau Bapak salah nulis hamzah misalkan, harusnya alif ini hamzah, atau harusnya hamzah malah pakai alif, salah, nggak akan keluar si kalimat hadisnya. Harusnya fi'il madhi malah fi'il mudhari, harusnya isim malah fi'il yang diketik, nggak akan keluar. Itu lemahnya digital dibandingkan dengan hafalan. Maka suka ada pertanyaan, zaman sekarang itu kan zaman digital gitu ya, kemudian bakal lebih pintar mana gitu ya, ulama zaman sekarang yang pakai digital dengan ulama zaman dulu? Jawabannya jauh. Secanggih-canggihnya zaman sekarang yang pakai digital gak akan menandingi ulama zaman dulu yang mereka digitalnya itu ada di kepala mereka, ada hafalan mereka gitu. Yang kapanpun ditanya bisa menjawab, ya bisa menjawab sama persis dengan apa yang mereka hafalkan, apa yang mereka dengar. Nah, di antara hadis yang sahih, syarat hadis yang sahih, yang pertama adalah an yakuna musnadan, ya, tadi kesimpulannya. Harus ada sanadnya, harus ada mata rantainya. Ya, jelas sumbernya dari mana. Kita pun sama ketika nerima berita, apalagi beritanya berita besar yang menyangkut aib seorang, yang menyangkut ya nasib masyarakat, ya nggak boleh langsung diterima, tapi tanya dulu dari siapa gitu. Ya, kalau ada dari siapa, ya maka itu sudah syarat yang pertama, ya kuna musnadan. Ya. Yang kedua, muttasil sanad. Sanadnya harus nyambung. Jangan seorang bilang dari si fulan, tapi si fulan itu ternyata buyutnya yang dia udah meninggal ya setelah dia lahir atau sebelum dia lahir, maka nggak nyambung. Dan an yakuna ruwatuhu adal, ya. Pewartanya harus adil, harus dhabit. Ya, harus punya hafalan yang benar, ya sikoh, akurat, kemudian harus jujur, muslim. Alla yakuna syadzan, ya tidak boleh bertentangan dengan berita yang dibawa ya oleh pewarta lain yang lebih dipercaya. Ya, terakhir tidak ada cacatnya. Kemudian syahrut ta'rif, kita jelaskan ya satu persatu. Yang pertama an yakuna musnadan, huwal mansub ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sanadin. Ya harus jelas sanadnya, harus jelas mata rantainya dari mukharrij. Mukharrij itu ulama yang ya punya kitab hadisnya seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmizi, Nasa'i, ya Abu Daud, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik yang punya kitab-kitab hadis itu namanya mukharrij. Ya. Di atas gurunya, kemudian ke gurunya lagi sampai ke Rasulullah itu harus ada mata rantainya. Kalau zaman sekarang menentukan hadis itu ada mata rantainya atau tidak, atau ada sanadnya atau tidak, berarti patokannya hadis itu ada tidak di kitab induk hadis gitu. Bapak kalau nyari, misalkan Nabi ada yang mengatakan Rasulullah bersabda, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, syaratnya kalau mau dipercaya itu sebagai hadis, yang pertama adalah cari dulu ada sanadnya atau tidak. Kan nggak mungkin hanya ke orangnya, ke ustadz yang ngomong gitu, ke orang yang ngomong gitu. Maka carinya di kitab induk hadis. Kita cari di Sahih Bukhari ada atau tidak. Minimal ada 6 yang disebut kutubus sittah. Sahih Bukhari, Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, ya, dan Ibnu Majah. Kalau tidak ada di kitab yang 6 itu, cari di kitab yang lainnya. Ya, yang 3 lagi. Ya, Sunan Darimi atau Sunan Daruqutni, kemudian Musnad Imam Ahmad, ya, dan seterusnya sampai kitab sirah seperti Ibnu Hisham, kemudian tafsir misalkan, kitab-kitab tafsir seperti Ibnu Katsir. Itu sudah suka membawakan sanad-sanadnya. Maka kalau di kitab-kitab tersebut yang
membawakan hadis-hadis tidak ada, ya maka berarti perkataan Nabi tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina itu bisa disimpulkan tidak ada sanadnya. Kalau sudah yang pertama ini syaratnya gugur, maka nggak usah dicari yang kedua, ketiga. Karena nggak mungkin orang nggak ada sanadnya terus harus dicari orangnya jujur atau tidak. Ya, keduanya, ya nggak mungkin. Sudah gugur di syarat yang pertama berarti sudah nggak lolos verifikasi, itu berarti tidak disebut sebagai hadis. Biasanya istilah para ulama la aslalahu. La aslalahu itu hadisnya tidak ada asal usulnya gitu. Nggak ada di kitab hadisnya gitu. Ya, di kitab induk hadis manapun tidak ada. Ya, kalau zaman sekarang dilihatnya di digital, misalkan di Maktabah Syamilah yang sudah mencakup seluruh kitab induk hadis. Ya, tinggal diketik hadisnya ternyata nggak ada. Ya, coba diketik ulang, bisa salah ketik gitu. Ya. Kalau diketik ulang, ternyata nggak ada, ya berarti disimpulkan la aslalahu. Ya, tidak ada hadisnya. Atau ada ternyata, tapi bukan di kitab induk hadis. Ya, misalkan hadisnya yang membawakan hadis itu adalah hadis kumpulan hadis-hadis palsu, misalnya berarti ada tapi hadisnya palsu. Ya, cari dulu, meskipun ketemu di Maktabah Syamilah, ya belum tentu itu hadis. Bisa jadi ada di kitab yang memuat justru hadis-hadis palsu. Ya, karena ada kitab khususnya, nanti juga bakal keluar gitu ya di kitab-kitab tersebut. Nah, itu yang pertama ya, harus ada sanadnya. Minimal kalau zaman kita dicari di kitab induk hadis. Kalau di kitab induk hadis tidak ada, berarti la aslalahu. Tidak ada asal usulnya hadis tersebut. Yang kedua, an yakuna muttasilu sanad, ya. Yang kedua, harus nyambung sanadnya. Bukan cuma harus ada, tapi harus nyambung. Ya. Ai anna kulla rawin, ya, maksudnya adalah setiap rawi dari para perawi yang ada dalam sanad mata rantai itu qad sami'a hadza minal hadis min syaihihi, telah menerima secara langsung dari gurunya yang dia sebutkan itu. Minimal patokannya itu adalah tanggal atau tahun wafat guru dan tahun lahir murid. Ya, kalau misalkan gurunya ya wafat tahun 100, sedangkan muridnya lahir tahun 102, maka nggak mungkin nyambung. Ya, tahunya dari mana? Ya di kitab para ulama. Nah, kita nggak mungkin neliti orang ini lahirnya di mana. Mal mungkin disambarkan ke lemburna ya. Pasti dicari di kitab. Nah, itu yang namanya taklid, itu dalam ilmu hadis itu. Ya, nggak mungkin meneliti rawi langsung. Pasti nyarinya di kitab. Kitab siapa? Kitab ulama yang sudah meneliti terlebih dahulu, lebih dulu dari kita. Ya. Ya, ini suka aneh. Kembali ke hadis, kembali ke apa? Ke Quran Sunnah. Kita nggak usah ke para ulama. Wah, kalau nggak ada ulama mah kita nggak bisa apa-apa. Wudu oge, sok dari wudu. Kalau nggak ada jasa ulama yang menyampaikan hadis sama kita, ya nggak bisa. Ya, itu baru bab wudu aja. Wudu kita seperti apa? Cara wudu kita, tahunya dari siapa? Hadis Bukhari. Ya, Imam Bukhari. Dan nggak mungkin kita verifikasi dulu cik Bukhari itu benar atau enggak, nggak mungkin. Ya, yang sudah verifikasi siapa? Murid-muridnya. Murid-muridnya dari zaman ke zaman ulama sudah memverifikasi hadis-hadis Bukhari, makanya kita percaya kalau adanya di kitab hadis Bukhari. Itulah yang dinamakan dengan taklid. Kita nggak tahu pun yang ikut gitu. Selama ulamanya muktabar. Lain dalam masalah fikih gitu. Kalau masalah fikih halal haram, ya kita nggak tahu sebabnya, ujug-ujug ikut-ikutan. Ya padahal kita ini ada kecondongan kayaknya ini salah fatwa, tapi kita tetap ikutin, nah itu nggak boleh. Gitu. Tapi kalau dalam masalah hadis, ya kalau nggak taklid bisa aja sih, cuman ya habis umur tadi gitu. Untuk meneliti sendiri nggak mungkin gitu. Maka kita ambil kesimpulan yang sudah ditulis para ulama. Ya, jadi sanadnya harus nyambung ya dari zaman kita. Minimal yang dilihat itu tahun wafat guru dan tahun lahir muridnya gitu. Sekarang kalau misalkan gurunya wafat tahun 100, muridnya lahir tahun 96 Hijriah atau 93 Hijriah. Nah, berarti secara sanad gimana itu? Nyambung atau tidak? Ada kemungkinannya gitu. Nah, bisa jadi pas gurunya wafat, ya muridnya sudah berusia 6 tahunan atau 7 tahunan gitu.
Dan syarat orang menerima hadis, ya disebutnya ihtimal, tahammul. Ya. Tahammul itu menerima hadis. Syaratnya apa? Syaratnya harus tamyiz. Jadi muridnya ini minimal sudah tamyiz dalam, ya, sebelum gurunya wafat. Gurunya wafat tadi tahun 100. Kalau muridnya di tahun 95 tahun 99 tahun 100 Hijriah itu sudah berusia tamyiz, maka itu sudah cukup syaratnya. Ya, tamyiz itu sebelum balik, ya, usia 7 tahun, 8 tahun, ya. Ya tergantung anaknya itu sudah paham mana benar, mana tidak. Mana yang kalau dibawa ke masjid udah diem, udah ikut sholat gitu ya. Mau belajar bacaan sholat itu tamyiz. Tapi kalau ke masjid dulu lompatan, ya dicitah jempai hese, nah itu belum tamyiz. Ya. Nah kade ya bapak ibu-ibu menanya ke ustad kajian, cek ustadnya jempai, ibu-ibu bapak-bapak nggak bisa jempai berarti belum tamyiz gitu ya. Dan cirinya tamyiz itu sudah bisa diam. Ya, sudah bisa diam. Ya sudah bisa membedakan mana yang baik, mana benar. Meskipun mana baik, mana buruk. Meskipun belum balik. Jadi beda Pak. Syarat menerima hadis, syarat belajar hadis itu tamyiz saja. Tapi syarat meriwayatkan hadis itu harus balik gitu. Beda syaratnya. Jadi kalau ada murid yang menerima hadis dari gurunya pada usia 6 tahun, itu boleh. Asalkan murid ini meriwayatkan hadis ke muridnya setelahnya pada usia 11 tahun atau 12 tahun. Yang sesudah dia itu balik. Nah, kalau riwayatnya dia riwayatkan pada usia belum balik, tidak sah. Karena syarat meriwayatkan hadis, menyampaikan hadis itu harus sudah balik. Ya, begitupun harus muslim gitu. Ya, karena kalau kafir tidak diterima riwayatnya. Kenapa beda antara menerima dan menyampaikan hadis? Ya, karena kalau menerima itu cukup berakal, cukup dihafal. Tapi kalau menyampaikan ada tanggung jawabnya. Kalau orang belum balik, bohong pun nggak dosa. Orang belum balik, ya bohong pun tidak taklif, gitu. Tidak ada taklif. Karena dia belum dibebani syariat, karena belum balik. Ya bisa aja dia suudzonnya kita, dalam kehati-hatian kita bisa jadi salah atau bohong gitu. Tapi kalau sudah balik, maka ya ada taklif di situ. Ya, diyakini dia jujur, ya dia terlepas dari sikap ya untuk salah dalam syariat gitu. Nah, itu yang kedua ya. Jadi harus bersambung mata rantainya. Ya. Kemudian yang ketiga, lihat an yakuna ruwatuhu minal udul wad dhabitin. Yang ketiga ini, selain bersambung, lihat satu persatu orangnya. Jadi kalau kita meneliti hadis, nanti caranya itu dikeluarkan hadisnya di kitab apa. Yang pertama harus sudah ada kitabnya, sumbernya. Kemudian dibuat mata rantainya, ditulis dulu siapa orang-orangnya. Kemudian diteliti lahirnya, apakah ketemu atau tidak. Kalau sudah, baru diteliti satu persatu orangnya seperti apa. Ya, apakah syaratnya harus adil dan dhabit. Apa itu an yakuna kullu rawin min ruwati sanad adlan dhabiton. Pamal maksud ya bil adalah wa dhabat. Apa maksud adil dan dhabit? Yang pertama adalah atau adil itu adalah al malakah allati tahmilul mar'a ya ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Ya, sifat karakteristik yang intinya adalah takwa kepada Allah, menjauhi yang haram dan menjalankan yang wajib dan menjaga muru'ahnya. Jadi kalau sudah yang wajib saja nggak dipelihara, nah itu tidak ada adalahnya. Ya, tentunya harus muslim ya. Kemudian menjaga muru'ahnya. Ya, menjaga muru'ah itu menjaga etikanya, menjaga adabnya. Jadi orang yang meriwayatkan hadis harus beradab. Bukan cuma bertakwa. Karena kalau takwa misalkan ukurannya cuma yang menjalankan yang haram, menjalankan yang halal, menjalankan yang wajib dan menjauhi yang haram. Tapi kalau muru'ah, yang sunnah pun dikerjakan, dijaga. Yang makruh pun dijauhi. Gitu. Itu namanya muru'ah. Ya. Makanya Imam Bukhari, pernah saya sampaikan, pernah menolak hadis dari orang yang menipu hewannya. Ya, dipanggil si itu ayamnya, mau dikasih makan, terjadi dihereuyan itu ayamnya Pak. Nah itu nggak ada muru'ahnya bagi Imam Bukhari, ditolak hadisnya.
Makanya periwayat hadis mual mungkin tukang ngusep, Pak. Karena tukang ngusep mah pagaweana gitu, maraban tapi dipaok laukna gitu ya. Itu benar memang. Dan tukang catur misalkan, nggak ada periwayat hadis yang seperti itu. Kenapa? Karena itu meskipun tidak dosa, ya bukan dosa, bukan saya menjelek-jelekan yang ngusep, bukan. Tapi itu tidak mencerminkan muruah gitu. Ya karena kepada hewan pun ada adabnya gitu. Ya. Periwayat hadis misalkan enggak yang misalkan suka makan pakai tangan kiri. Ya, atau ya tidak perbuatan yang mungkin tidak sampai dosa, tapi kalau dilakukannya oleh orang yang alim itu menjadi enggak pantas, itu namanya muruah. Nah, saya himbau begitupun termasuk kita. Kalau sudah ngaji harus beda dengan orang yang belum ngaji. Ya, kalau kita sudah ngaji rutin di Baitul Muttaqin, terutama hari Ahad subuh, ya harus beda kelakuannya dengan orang yang belum ngaji. Kalau orang belum ngaji misalkan makan sambil berdiri itu masih pantas, kalau kita mah udah nggak pantas. Jangan tanya hukumnya. Jangan tanya hukumnya boleh apa enggak, tapi pantas apa enggak gitu. Dan kita mah nggak pantas. Kalau makan minum sampai pakai tangan kiri misalkan. Orang yang belum ngaji mah masih biasa aja. Kalau kita mah udah nggak pantas kelihatan. Ya, jangan tanya hukumnya gitu. Karena kalau bicara hukum nggak beres. Ada yang mengatakan boleh, makan tidak gitu. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram minum pakai tangan kiri. Tapi kalau kita yang suka ngaji, muruah hitungannya. Muruah itu ya udah jangan tanya dosa apa enggak, ya udah jauhi gitu. Dan nggak pantas orang yang suka ngaji mah kayak gitu. Ya begitupun ibu-ibu nonton drakor misalkan. Ini teh rada bingung, ongkoh ngaji rutin tapi hobinya nonton drakor. Nah, jangan tanya hukumnya tapi pantas apa tidak gitu. Karena ada istilah ya dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu akhlak itu sayyiatul abror hasanatul muqarrabin. Atau ya, seperti itu kurang lebih ya. Atau hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Pekerjaan atau amalan yang baik bagi orang awam itu adalah aib bagi orang-orang yang suka ngaji, bagi orang-orang yang levelnya di atasnya gitu. Maksudnya kalau bagi orang awam misalkan kebaikan itu hanya ketika mengerjakan sholat wajib, maka bagi orang-orang yang ngaji kalau hanya sebatas sholat wajib itu aib. Ya. Kalau Bapak lihat ada tetangga misalkan yang baru belajar Islam, dia masih SMA atau masih kuliah, rajin ke masjid tapi yang wajib hungkul, tarang ngaji. Tapi setiap sholat wajib ada sholat. Itu sudah TOP gitu. Sudah mantap, sudah bagus. Tapi kalau kita yang suka ngaji, kelakuannya seperti itu aib. Ke masjid cuma sholat fardu, balik deh. Yang pernah sholat sunnah, yang pernah ngaji. Bagi orang yang suka ngaji, misalkan, yang pernah sholat sunnah, yang pernah muamalah dengan yang lain, itu aib gitu. Itu namanya muru'ah gitu. Ya, jadi sudah naik levelnya gitu. Ya, seperti tadi kalau kita ngusep ya, bagi orang awam biasa aja gitu. Tapi bagi periwayat hadis, oh itu aib. Ya, karena bohong Kak satu gitu. Apalagi bohong ke budak. Sini nak, sini nih. Sudah diambil sok itu kayaknya orang tema. Itu nggak boleh ternyata seperti itu. Ya, bagi orang yang meriwayatkan hadis gitu. Ya, kemudian wajina bil amal sayyi'ah, harus menjauhi amalan yang salah, yang dosa, ya yang buruk seperti syirik, ya au fisq, ya atau perbuatan fasik, au bid'ah, dan juga bid'ah. Orang yang adil itu ya tentu ya muslim, tadi menjaga takwa, menjaga muru'ah, ya menjauhi syirik, menjauhi perbuatan fasik, menjauhi perbuatan bid'ah. Nah, cuman bid'ah dalam istilah ilmu hadis itu maksudnya adalah bid'ah akidah. Begitupun bid'ah dalam kaidah para ulama salaf, kalau kita baca kitab para ulama salaf yang menyangkut akidah terutama, yang dimaksud ahli bid'ah itu adalah bid'ah masalah akidah. Ya, seperti Syiah, ya Mu'tazilah, ya ingkar sunnah, ya itu ahli bid'ah. Ya Qadariyah, Jabariyah,
yang menolak takdir, yang berbeda rukun imannya, Ahmadiyah misal. Itu ahli bid'ah. Yang dimaksud oleh para ulama yang ditolak hadisnya. Ya. Bukan yang beda zikirnya, yang beda cara sholatnya sedikit, bukan seperti itu. Ya, bukan yang tahlilan atau tidak, bukan itu ahli bid'ah itu yang disebutkan para ulama. Ahli bid'ah itu adalah bid'ah akidah. Kenapa? Karena bagi para ulama perbedaan fikih itu nggak akan membuat mereka saling menyalahkan satu sama lain sehingga hadisnya ditolak. Bahkan ahli bid'ah pun seperti Syiah, ya, di zaman Imam Bukhari masih bisa diterima riwayatnya kalau orangnya jujur dan di hadisnya itu bukan seputar Syiahnya gitu. Karena ada orang yang diketahui mazhabnya Syiah, ya, maka itu dilihat kalau meriwayatkan hadis, kalau hadisnya tentang mendukung Syiahnya maka ditolak. Tapi kalau hadisnya tentang cara makan ke tangan kanan, itu diterima karena nggak ada hubungannya dengan bid'ahnya. Ya, jadi pelaku bid'ah pun tidak 100% dibenci, tidak 100% ditolak karena dalam ilmu hadis yang dikedepankan adalah objektivitasnya. Ya. Dan yang kedua, ya, setelah adil adalah dhabit. Yang keempat adalah dhabit. Dhabit itu artinya wa an yahfadzur rawi al hadis min syai'ihi. Ya, dia menjaga akuratnya hadisnya yang dia terima dari gurunya. Ya, wa ya'ihi bi haitsu idza haddasa bihi anhu haddasa bihi 'alal wajhi alladhi sami'a 'alaihi. Ya, dengan cara ketika dia menyampaikan hadis sama persis dengan apa yang dia dengarkan hadisnya. Nah, itu beda dengan kita. Kalau kita ustadznya ngomong apa hadisnya pas keluar kurang lebih kayak gini. Nggak bisa kurang lebih. Kalau dobat itu sama persis. Bahkan disebutkan an fulan bahwa Rasulullah bersabda. Nah, itu harus sama persis. Nggak boleh kebalik. Nggak boleh gurunya mengatakan an, tapi dia mengatakannya haddasana misalnya. Ya, itu beda antara haddasana dengan an, antara akhbarona dengan qala. Ya, qala dengan sami itu udah beda gitu. Ya, aku mendengar itu sudah beda derajatnya dengan dari gitu. Kalau saya bilang dari si fulan, belum tentu dengar itu, belum tentu dengar langsung. Tapi kalau kalimatnya saya mendengar si fulan berkata atau si fulan mengatakan kepada saya, itu mendengar. Tapi kalau dari si fulan belum tentu mendengar. Maka kalau ketukar nggak boleh gitu. Harus sama persis sampai ke redaksi hadisnya, ya, titik komanya. Dan itu ya bisa dengan dua cara. Yang pertama dengan dihafal, yang kedua dengan ditulis. Ya, kalau rumasa nggak hafal harus nulis. Ya, disebutkan awalu ad-dhabtus sadr, ya, dhabtus sadri. Ya, dihafal, disimpan di dadanya. Awal dobat sadr, akurat dadanya. Maksudnya hafalannya. Ya. Kenapa disebut dadanya? Nah, ini uniknya para ulama ketika memberikan istilah. Ya, an yahfadza wa yahihi ala atammu wajhin. Dihafal, ya, dengan keadaan sempurna hafalannya. Kemudian dimungkinkan ketika dibutuhkan bisa dikeluarkan kapan saja. Jadi hafal hadis itu udah kayak hafal Al-Fatihah gitu. Nah, itu namanya dobat hafalan. Kalau ditanya, coba hadis ini, dia bacakan. Hadis bab ini, dia bacakan. Si fulan disebutkan berapa kali, dari mana hadisnya apa saja, gurunya siapa saja, itu disebutkan secara tepat gitu. Itu namanya dobat sadr. Ya, kalau nggak bisa dengan ditulis. Ya, dan dia menjaga tulisannya. Ya, gurunya membacakan, kemudian dia tulis, dan tulisannya itu diverifikasi sama gurunya secara rutin. Dan dia jaga tulisannya dari kotor misalnya. Kalau kotor bisa salah nanti artinya. Bisa hilang katanya atau bisa salah huruf. Ya, kan pernah ada kesalahan, ya, yang harusnya obat dari segala macam itu habbatus sauda dalam hadis itu. Ya, ini ada yang ditulis tapi tidak diverifikasi sehingga mungkin ada kotorannya, ba-nya jadi lebih titik satu. Ya, kalau ba lebih titik satu jadi huruf apa, Pak? Huruf ya. Hayatus sauda. Kalau habbatus sauda biji hitam, ya, ini itu obat. Tapi kalau hayatus sauda, haya itu ular.
ular hitam. Nah, itu dipakailah sama muridnya. Oh, ternyata guru saya bilang dari Rasulullah bahwa ular hitam itu obat. Dipakailah ular hitam itu, maka mati orangnya. Itu pernah kejadian seperti itu. Ya, tulisan zaman dulu kalau nggak dijaga bisa merubah artinya, bisa salah artinya, bisa kecoret gitu. Beda zaman sekarang, zaman dulu menulis bukan dicetak kayak gini, bukan. Tapi ditulis tangan. Dan tulisan tangannya pun masih tinta yang dicelup. Ini luar biasa. Kalau zaman dulu ya, ulama hafal 30 hadis aja misalkan, atau 100 hadis saja, itu udah luar biasa zaman sekarang. Kalau zaman sekarang orang yang hafal 100 hadis itu masih biasa. Ya, karena zaman sekarang udah dicampakkan. Bisa aja hafalnya lewat audio, ya, sambil di jalan, sambil dengerin, hafal sendiri. Zaman dulu mah ditulis. Tulisannya pun yang nggak semudah sekarang. Ya, maka tidak heran ada istilah ya, la yatlubul hadis illa khosir. Tidak menempuh ilmu hadis ya zaman dulu ya, tidak belajar ilmu hadis kecuali pasti bangkrut. Karena ilmu hadis itu zaman dulu ilmu yang mahal. Untuk beli buku aja bisa ya puluhan juta itu kalau zaman sekarang. Kalau Bapak pesan buku misalkan isinya 1000 halaman. Nah, itu cara pesannya itu Bapak datang ke penulisnya, pesan, tolong salinkan buku ini. Itu disalin 2 bulan, 3 bulan, bayarannya berapa? 20 juta. Kalau enggak bisa. Zaman sekarang mah tinggal dibeli di Shopee. Ya. Buku 1000 halaman ge harganya 50.000. Ya. Murah. Hanya kalau ngedul mah macana. Ya, kalau zaman dulu karena perjuangannya mungkin sulit, jadi menghargai ilmunya lebih tinggi. Gitu. Kalau zaman sekarang karena mudahnya itu, jadi lebih merendahkan. Gitu. Ada murah gitu ya. Jadi nggak ada perjuangannya. Kalau zaman dulu itu orang mau belajar hadis, itu bisa jual hewan ternaknya, bisa jual ya pancinya disebutkan dalam ya kitab-kitab adab belajar ya, adab thalibul ilmi, ada yang menjual genteng rumahnya gitu. Ada yang menjual panci perabotan rumahnya maksudnya. Untuk apa? Untuk ongkos belajar, untuk beli buku gitu. Ya. Karena memang ongkosnya zaman dulu mahal, terutama ilmu hadis. Jangankan zaman dulu, zaman sekarang aja kitab hadis itu ratusan. Yang kalau kita beli semuanya ya mungkin seisi rumah kita penuh dengan buku. Ya, kitab induk hadisnya, itu pun kitab syarah hadisnya, ya. Kecuali kalau kita pakai digital. Kalau pakai digital tinggal install di laptop, semuanya sudah ada, ribuan buku sudah ada. Ya, tinggal kita manfaatkan saja. Ya. Jadi hafalan itu syaratnya bisa dihafal atau akurasi itu bisa dihafal, bisa juga dengan ditulis selama dia menjaga tulisannya. Nah, kemudian yang berikutnya, hadis sahih itu alla yakuna syadzan, ya tidak boleh syadz. Ya, apa itu syadz? Syadz itu fil lughah ya al-mutaraddif wa fil istilah, nah ini secara istilah ma yukhalifu fihi ar-rawi min man huwa awsaq au arjahu minhu. Hadis sahih itu tidak boleh, kan tadi udah ini ya, udah diverifikasi harus ada sanadnya. Kemudian mata rantainya harus tersambung. Kemudian orang-orang di mata rantainya harus jujur, harus adil, dan harus akurat. Nah, syarat terakhir adalah tidak boleh bertentangan dengan hadis yang dibawakan oleh orang yang lebih akurat dari dia hafalannya. Ya, si fulan hafalannya bagus, tapi ternyata dalam satu hadis, ya berbeda dengan si B yang lebih bagus hafalannya, maka hafalan yang pertama atau hadis yang pertama itu namanya syadz. Hadis yang kalah ya dengan hadis yang lain yang lebih akurat. Atau sama akurasinya hafalannya sama-sama 9. Tapi si fulan ini sendirian, sedangkan yang lainnya banyakan. Nah, yang sendirian ini kalah sama banyakan. Itu luar biasa para ulama sampai kepikiran syaratnya seperti itu. Dan hikmahnya adalah kenapa? Karena meskipun bersambung, meskipun sanadnya sahih, meskipun orangnya adil, kredibel, yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Maka dengan adanya hadis syadz ini, ya, kita mengidentifikasi kesalahan dari perawi itu tanpa menyalahkannya. Jadi hadisnya
ditolak, tapi orangnya tidak gitu. Ya, karena boleh jadi dalam hadis yang lain itu benar, tapi dalam hadis ini ada syadz, ada cacat yang bertentangan dengan perawi yang lebih bisa diambil hadisnya. Gitu. Itulah diantara ya kaidah hadis sahih. Nah, yang terakhir, adapun ini sumbernya, ya kitab-kitab rujukan hadis sahih yang disampaikan para ulama, sebetulnya sudah dimuat, ya. Di antaranya ada 7. Yang pertama adalah kitab Al-Muwatta Malik. Ya, kalau kita mau nyari hadis sahih, ya dengan cara mudah itu seperti apa? Di antara sumbernya ini. Terutama 3 yang pertama, ya. Kalau yang 4 yang kedua ini beda pendapat. Yang pertama adalah Muwatta Malik, ya. Kitab Muwatta karangan Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Ya, sebetulnya termasuk juga kitab Imam Syafi'i, kitab Tapi itu kitab fikih, bukan, ya tidak 100% kitab hadisnya. Yang pertama kitab Muwatta Malik. Ya, Imam Malik ini tabi'in fuqaha Madinah, ahli fikih orang Madinah, yang bahkan sudah dijanjikan Rasulullah bahwa di Madinah nanti ada orang yang berilmu. Ya, saya lupa hadisnya. Pokoknya orang-orang sampai berbondong-bondong mencapai ilmunya atau menggapai ilmunya. Itu disebutkan oleh para ulama, itulah Imam Malik rahimahullah ta'ala, gurunya Imam Syafi'i. Nah, beliau punya kitab namanya kitab Muwatta. Ya, berisinya tentang fikih, tapi ini kitab yang kata Imam Syafi'i paling sahih. Kata Imam Syafi'i. Tapi itu di zaman Imam Syafi'i, sebelum ada Imam Bukhari. Ya, di zaman Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, la alamu kitaban fil ilmi, ya, aku tidak menjumpai satu kitab pun, ya, yang memuat ilmu syar'i, ya, yang asohu sawaban atau aksaru sawaban, yang paling banyak benarnya kecuali kitab Imam Malik, yaitu kitab Muwatta. Dan ini kalau Imam Syafi'i itu hafal, ya, belasan jilid itu dihafal oleh Imam Syafi'i. Ini menjadi kitab yang pertama, yang paling tua, ya. Kemudian yang kedua, Al-Jami' As-Sahih, ya, kitab sahihnya Imam Bukhari. Ya, kitab sahih Imam Bukhari ini menjadi kitab yang paling sahih yang pernah ada. Kalau bahasa saya, ya, buku atau kitab yang paling bisa dipercaya atau paling sahih setelah Al-Qur'an adalah Sahih Bukhari. Ya, yang ada sekarang gitu. Dari mana? Karena memang para ulama yang meneliti itu. Ya, udah kesepakatan para ulama. Dan luar biasa Imam Bukhari ini hafal Quran dari kecil, kemudian sebutkan dalam biografinya, orang-orang sudah berbondong-bondong antri diajarin oleh Imam Bukhari sebelum Imam Bukhari tumbuh janggut di dagunya satu pun gitu. Ya, sebelum ada janggut satu pun di dagunya, orang-orang sudah berbondong-bondong pengen ngaji sama Imam Bukhari. Dan beliau sudah memulai rihlah perjalanan ilmunya sejak usia belasan tahun. 15 tahun kalau tidak salah. Ya, sudah pergi kemana-mana mencari ilmu. Ya. Ya, kalau kita udah pensiun mulai. Ini luar biasa pas umur luar biasa umur produktifnya gitu ya, umur belasan tahun sudah rihlatul ilmi, mencari ilmu, ya. Beliau lahir di Bukhara, ya, sebenarnya bukan di Bukhara-nya persis, tapi di desa sebelahan sama Bukhara. Dan Bukhara itu desa tempat beliau belajarnya, ya, dan desa dikenal, ya, Imam Bukhara itu sebagai desa pencetak para ulama, ya, dan banyak ulama yang lahir di sana. Dan kemudian, ya, beliau rihlah, ya, melakukan perjalanan hadis. Sebutkan bahkan Imam Bukhari untuk mencari satu hadis bisa melakukan perjalanan sebulan sampai 2 bulan. Ini misalkan dengar kabar bahwa di Pangandaran ada orang yang belajar mengajari hadis, gitu, ya, punya majelis hadis. Imam Bukhari kalau mau belajar datang langsung ke sana. Ya, kalau zaman dulu kan nggak ada YouTube, datang ke sana. Dan datang ke sana caranya bisa jalan kaki, ya. Kalau lagi nggak ada ojek mah, ya bisa naik ojek
naik kuda ya, naik unta gitu. Jelas dikejar itu bisa sebulan 2 bulan. Dan tidak jarang sampai ke sana orangnya nggak ada. Sampai ke sana orangnya udah wafat misalnya. Ya. Itu tidak jarang seperti itu. Jadi sebayang sulitnya Imam Bukhari ya belajar hadis ya. Beda zaman sekarang. Dan ini sudah disepakati bahwa kitab Imam Bukhari ini ya kitab yang paling sahih. Yang ketiganya kitab Sahih Muslim. Ini muridnya Imam Bukhari dan punya guru yang sama banyak dengan Imam Bukhari ya. Beliau itu memang ada ulama yang lebih mensahihkan kitab Sahih Muslim. Ada yang berpendapat Sahih Muslim itu lebih akurat daripada Sahih Bukhari, lebih sahih. Tapi kebanyakan ulama menilai ya setelah dilakukan penelitian, Pak Imam Bukhari itu lebih sahih kitabnya. Kenapa? Karena memang Imam Bukhari ya mensyaratkan perawinya harus bertemu dengan perawi itu harus dipastikan liqa'nya. Ya, kemudian kritikan kepada rawi-rawi yang ada di Sahih Bukhari itu lebih sedikit daripada kritikan kepada Sahih Muslim. Jadi kalau Imam Bukhari mengambil hadis dari satu orang, kalau orangnya ada yang ngeritik itu tidak diambil gitu. Ya. Tapi kalau Imam Muslim ada orang yang beliau ambil hadisnya dan dikritik oleh para ulama, meskipun ya tidak tajam kritiknya, hanya beda pendapat saja. Ya, antara misalkan hafalannya akurat 80% atau 70% gitu. Ya, tidak sampai fatal gitu. Tapi Imam Bukhari hanya mengambil orang-orang yang hafalannya akurat saja. Ya, 90 kaluhur ya penilaiannya. Dan hafalan akurat itu bukan berarti nggak pernah salah, Pak. Bisa jadi satu kali salah gitu. Karena ada yang saya tadi ya. Jadi bisa jadi dalam 1000 kali salah 10 kali itu masih akurat gitu. Masih akurat. Selama sepersekian persen, 2% ke bawah, itu masih akurat. Ya. Dan disebutkan bahkan Imam Bukhari menurut menurut murid-muridnya tidak menulis hadis dalam kitab sahihnya satupun kecuali sholat istikharah dulu 2 rakaat. Itu kata Imam Bukharinya. Saya tidak meletakkan satu hadis pun kecuali sudah sholat istikharah dulu 2 rakaat. Subhanallah. Jadi ternyata ya puncak dari ilmunya seseorang adalah apa? Tawakal. Ya, kalau kita jadi Bukhari, dengan gagahnya gitu ya, percaya diri, hadis menang capek-capek. Ternyata Imam Bukhari tidak seperti itu. Ya, puncak dari keilmuan seseorang adalah tawakal kepada Allah. Ya, masih beristikharah kepada Allah. Ya, mau menuliskan hadis ini atau tidak gitu. Ya, maka kalau kita yang kembali lagi ke kita, ya hikmahnya kalau kita yang suka ngaji termasuk dalam yang menentukan ini halal atau tidak, itu tidak cukup dengan baca, Pak. Tidak cukup dengan nanya, tapi dengan apa? Dengan istikharah, dengan berdoa minimal gitu. Ya. Coba kalau kita nggak paham satu masalah ini halal atau haram, kita mau ngapain, Pak? Biasanya. Apa yang kita buka? Buku, atau YouTube, atau Google. Kemungkinan antara itu, atau nanya. Dan setelah itu kita ambil pendapatnya. Nah, padahal kata para ulama itu salah metodenya. Harusnya kalau kita nggak paham tentang satu hal, yang paling didahulukan adalah apa? Tawakal kepada Allah. Baru belajar. Setelah belajar, tawakal lagi. Berdoa gitu. Karena boleh jadi ilmu yang kita pelajari itu keliru. Ya. Jadi bukan dengan sombongnya kita buka kitab langsung gitu, tanpa berdoa, tanpa niat yang lurus gitu. Ya, sebagaimana Imam Bukhari dalam masalah hadis, beliau sangat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai tidak menuliskan satu hadis kecuali istikharah dulu. Ketiga Sahih Muslim, ya ini Muslim bin Hajjaj, ya lahir pada 206 sampai 261. Nah, setelah ini ada kitab sahih tambahan. Ya, seperti Sahih Al-Khuzaimah. Kemudian Sahih Ibnu Hibban. Ini juga sama kitab yang muat hadis-hadis sahih. Ya. Artinya, penulis kitab ini
berupaya hanya memasukkan kitab hadis-hadis yang sahih saja ke dalam kitabnya. Itu namanya hadis sahih. Kemudian Al-Mukhtaroh ya, karangan atau susunan Abdul Wahid ya Al-Maqdisi. Terakhir adalah Al-Mustadrak ala Sahihain Imam Al-Hakim. Meskipun ini yang 4 ini masih dikritik. Jadi menurut penulisnya, menurut penyusunnya ini hadisnya sahih semua, tapi menurut ulama yang lain ini masih ada ternyata yang dhaif di dalamnya. Ya, terutama Sahih Ibnu Hibban misalkan. Di dalam Sahih Ibnu Hibban ya masih banyak hadis yang didhaifkan oleh para ulama. Tapi menurut beliau hadisnya sahih, menurut ijtihad beliau. Yang dijamin sahihannya itu di sini ada 2, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi kalau kita lihat hadisnya di Sahih Bukhari ya itu udah pasti sahih. Di Muslim itu udah pasti sahih. Ya nggak usah diteliti lagi perawinya siapa, karena udah diteliti sama Imam Bukhari, sama Imam Muslimnya. Ya, kecuali kalau dalam ranah ilmiah saja kita mau meneliti supaya kenal saya itu boleh. Tapi kalau memastikan itu capek-capek. Ya orang udah dipastikan sama Imam Bukhari, Imam Muslim, ya kita tinggal mengikuti saja. Jadi rujukan kitab-kitab sahih. Ya, ini bukan kitab induk, Pak. Kalau kitab induk yang inti ada 6 yang tadi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, ya Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Itu 6 kitab disebutnya Kutubus Sittah. Ya, 6 kitab hadis yang menjadi induk primer sumber hadis. Ya. Nah, kenapa 6 kitab ini beda dengan ini? Karena 6 kitab itu selain Sahih Bukhari Muslim seperti Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah itu tidak menjamin semuanya sahih menurut penulisnya juga. Gitu. Jadi masih ada hadis yang dhaifnya. Kenapa masih dibawakan? Karena masih butuh. Ya, dalam bab tertentu hadis dhaif masih dibutuhkan. Atau penulisnya sengaja memasukkan hadis dhaif. Siapa tahu nanti kemungkinan ada jalur yang sahihnya yang membantu hadis ini menjadi naik hasan, menjadi hasan. Jadi masih dituliskan hadis yang lemah. Tapi bukan hadis palsu, ya hadis yang lemah masih ada. Sementara penulis kitab ini yang 7 ini dia mengatakan bahwa kitabnya adalah hanya memuat hadis-hadis yang sahih saja. Jadi sebetulnya antara Imam Muslim misalkan dengan Imam Tirmizi, ketika Imam Tirmizi di dalam kitabnya masih ada hadis yang dhaif, itu bukan berarti Imam Tirmizi kalah sama Imam Muslim, bukan. Cuman beda metodenya saja. Kalau Imam Muslim hanya mengambil hadis sahih, Imam Tirmizi tidak. Hadis sahih diambil, hadis hasan diambil, hadis dhaif pun masih diambil dengan catatan tidak parah dhaifnya. Siapa tahu nantinya ada jalur yang lain yang menguatkan hadis itu. Siapa tahu hadis dhaif ini masih dibutuhkan karena misalkan nggak ada sumber yang lain. Karena ketika nggak ada sumber apapun dalam satu bab masalah fikih misalkan, kecuali hadis dhaif, maka hadis dhaif itu bisa dipakai. Ya, makanya ada perkataan para ulama, hadis dhaif itu lebih baik daripada hawa nafsu saya. Hadis dhaif itu lebih baik daripada ro'yu saya. Jadi akal saya gitu. Dalam masalah fikih ya ada hadis dhaif. Dalam masalah sirah juga suka ada hadis dhaif. Ya, karena hadis dhaif itu artinya kemungkinan itu dari nabinya sedikit, gitu. Tapi masih ada, selama dhaifnya tidak parah. Gitu. Tapi kalau akal kita, ya itu sudah jelas bukan dari Rasul. Gitu. Jadi kalau tidak ada, ya maksudnya gini, jangan sampai, oh Imam Tirmizi, ini riwayat Tirmizi tapi dhaif, berarti salah Imam Tirmizi. Bukan salah. Imam Tirmizi juga tahu itu hadisnya dhaif. Itu tidak, kan berarti kita lebih hebat, bukan. Gitu. Kan berarti Syekh Albani atau zaman sekarang ulamanya lebih hebat dari Tirmizi, bukan. Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah juga sudah tahu bahwa itu hadisnya dhaif, tapi masih husnudzon misalnya. Siapa tahu ada jalur yang lain yang membuat hadis ini jadi naik, atau hadis ini nanti ujung-ujungnya kepake karena dalam bab itu tidak ada lagi rujukan kecuali hadis itu. Terus fungsi hadis dhaif, atau misalkan dalam fadilah amal, ya amalnya sudah dilandasi hadis yang sahih, tapi keutamaannya saja ini untuk mendukung keutamaannya saja. Itu kata Imam Nawawi masih dibolehkan ya dalam fadilah amal. Walau alam bisawab, itulah kurang lebihnya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Ya, sebelum ditutup silakan ke Pak DKM. Baik, kalau sudah itu orangnya dari Pak, sudah jam 6 lebih sudah siap, maka saya
Ini kan secara mata tuh bagus ya, tapi mungkin dari sanad mungkin ada itu. Nah itu terkait dengan masalah keilmuan itu sekarang terbukti ya bahwa Cina itu teknologi luar biasa. Nah bagaimana kita menyikapi hadis yang semacam itu menurut saya? Yang isinya benar gitu. Ya. Tapi doif. Ya, jazakallahu khairan. Hadis doif itu bisa dua sumbernya apa? Kedoifannya. Bisa dari sanadnya, bisa juga matannya. Seperti tadi yang syadz. Matannya isinya bertolak belakang dengan isi hadis yang lain. Misalkan di hadis yang satu mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan amin itu keras. Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan amin itu pelan. Nanti kalau nggak mungkin di-combine hadisnya, maka dipilih yang mana yang salah. Yang mana yang benar. Yang salah ini syadz nantinya. Kalau perawinya benar gitu. Jadi ada dua kemungkinan hadis dhaif juga. Bisa dari matanya, bisa dari sanadnya. Gitu. Nah, kalaupun benar isinya, tetap saja statusnya mah dhaif. Nggak bisa naik, nggak bisa. Kalaupun benar isinya gitu. Misalkan terbukti isinya benar. Tentang akhir zaman, misalkan tentang apa. Ya tetap aja status hadisnya mah nggak berubah. Gitu. Karena status hadis sudah mutlak gitu. Ya. Jadi kebenarannya, apakah realitasnya sama dengan zaman sekarang? Terbukti, misalkan. Ya tetap aja, meskipun terbukti, status hadisnya mah sama gitu. Ya, karena itu bukan hanya berdasarkan isi, bisa jadi berdasarkan perawinya. Gitu. Ya, nanti ada hukumnya Pak. Kalau hadis dhaif itu, kalau tidak ada hadis yang menopangnya, dalam satu amalan kecuali hadis dhaif nggak bisa diamalkan. Ya misalkan ada hadis dhaif tentang ini masih khilaf ya, misalkan tentang sholat tasbih, yang mengatakan dhaif hadis. Bagi orang yang memandang dhaif nggak bisa mengamalkan itu karena hadisnya cuma itu masalahnya, nggak ada hadis yang lain gitu. Tapi kalau ada hadis yang lain yang kuat, sedangkan hadis dhaifnya hanya menunjang saja, ya itu boleh dipakai, boleh dimasukkan ke situ hadisnya gitu. Ya, jadi harus hadisnya itu hanya pelengkap baru boleh. Itu kalau menjadi dasar nggak boleh. Ya, ya betul. Caranya syawahid atau muttabi. Baik. Ya.